Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gitu ya Pak Badri? Iya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin doanya. Ya, baiklah. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian, bisa mengisi Google Form yang sudah Ibu share di WA Group ya. Ya, Bu. Ya, Guru. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar masih di bab perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Kali ini kita ada di subbab faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Siapa nih yang mau membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cepat. Ya, makasih ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan nih, di pertemuan kemarin kita belajar bab apa ya? Ada yang ingat sebelum ini kita belajar materi apa pertemuan minggu lalu? Kecambahan, Bu. Perkecambahan. Ada lagi yang lain selain belajar perkecambahan? Iya, kemarin kita belajar perkecambahan ya dalam bab pertumbuhan dan perkembangan. Siapa nih yang masih ingat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ya, Bu. Ya, coba silahkan. Tumbuh itu jadi besar, Bu. Tumbuh itu jadi besar. Terus? Kalau berkembang itu jadi tua. Berkembang jadi tua. Bagus. Ada yang lain mau menyampaikan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Bedriawan. Kalau pertumbuhan itu besarnya, panjangnya semakin tinggi dan tidak bisa kembali lagi. Kalau perkembangan, perubahan yang mengikuti pertumbuhan. Ini tuh, Bu. Makasih kalau salah. Bagus ya, Badriawan. Nah, sekarang ini Ibu punya video nih. Sudah bisa nampak videonya, anak-anak? Sudah. Belum, Bu. Sudah. Sudah bergerak? Iya. Bergerak, Bu. Ini tuh video time lapse ya. Artinya tuh video yang dipercepat. Gambar apa ya yang tampil ini ya, anak-anak ya? Jambah. Apa? Biji kuning. Biji kuning yang lagi ngapain nih bijinya? Tumbuh, Bu. Iya. Ini adalah video perkecambahan ya. Masih ingat kan kemarin ada 2 jenis perkecambahan ya? Iya. Ya, Bu. Hipogeal sama epigeal. Ya. Ada 2 jenis perkecambahan. Di sini Ibu punya ayat-ayat suci nih yang menerangkan bahwa Allah itu sudah menurunkan air hujan dari langit yang membuat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di bumi. Nah, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Nah, pada materi pertumbuhan dan perkembangan, ini ada beberapa materi ya, yang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, macam-macam hormon, sama proses perkecambahan, sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, di sini ada faktor internal, ada hormon pertumbuhan. Ini Ibu sudah mengirimkan ya di grup, ada bahan ajar sama LKPD ya. Untuk Bu. tugasnya kalian bisa baca di
bahan ajar. Di sini ada hormon auksin, ada hormon sitokinin. Nah, di sini ada dua jenis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dibagi menjadi dua, internal sama eksternal. Apa ya perbedaan faktor internal dan faktor eksternal? Coba dijawab, siapa ya? Ika, coba jawab Ika, perbedaan faktor internal sama eksternal. Kalau faktor internal itu dari dalam, kalau faktor eksternal itu dari luar, Ibu. Iya, betul sekali ya. Ada faktor internal itu dari dalam, ada genetik dan hormon. Faktor eksternal itu dari luar. Yang pertama ada nutrisi dan ada lingkungan. Yang pertama ini ada nutrisi. Nutrisi ini merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Ini Ibu punya tabel mikronutrien dan fungsinya bagi tumbuhan. Lalu ada cahaya. Nah, kalian bisa lihat ada gambar apa di sini? Ada 2 buah pot ya? Ya, 2 buah pot, Bu. Nah, ada Gambar tumbuhan, Bu. Gambar tumbuhan. Yang satu B aja, biasa-biasa aja tumbuhan. Yang satu ini tiba-tiba cabangnya menjadi sangat panjang ya? Ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, kira-kira kenapa ya kok yang satu ini tiba-tiba panjang seperti ini? Pengaruhnya cahaya terhadap pertumbuhan? Etiolasi, Bu. Iya, ini adalah etiolasi, di mana keadaan batang bertumbuh dengan cepat karena kurangnya cahaya. Selanjutnya ada air dan kelembaban. Di sini air juga berperan ya dalam proses pemanjangan sel. Ada suhu, udara, dan juga tanah. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk menunjukkan nih, pertemuan minggu lalu kan kalian sudah menyemai biji sawi ya, sudah melakukan praktikum. Biji sawinya sebelum disemai diberi perlakuan yang berbeda. Ada yang direndam, ada yang tidak direndam. Boleh ditunjukkan anak-anak? Iya. Iya, Bu. Ini, Bu. Alhamdulillah. Kami, Bu, Sehat-sehat bagus, ya. Bu. Ya. Ya. Kira-kira setelah kalian amati di antara polipek-polipek kalian itu ada perbedaan pertumbuhannya atau tidak? Ada, Ibu. Bu. Bagaimana perbedaannya? Yang direndam lebih cepat. Lebih cepat tumbuh ya? Ya, lebih cepat tumbuh. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kesempatan nih kepada kalian untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan tentang penyemaian biji sawi. Ayo, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Halo? Ya. Ya. Ika mungkin mau mengidentifikasi pertanyaan tentang penyemaian biji sawi ini? Iya, saya, Bu. Mengapa Silakan. biji sawi yang direndam lebih lama kok lebih cepat pertumbuhan kecambahnya? Nah, bagus sekali ini pertanyaan dari Ika. Kenapa ya biji sawi yang direndam lebih cepat berkecambahnya? Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kelompoknya tetap sama ya, seperti kelompok pas kalian praktikum minggu lalu ya. Kelompok pertama ada Ika sama Hotima, kelompok kedua Nikma, Dian, dan Lia, dan kelompok ketiga Zulfa, Ari, dan Badri. Ibu sudah mengirimkan LKPD ya di grup ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, nah sekarang Ibu memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan dan berdiskusi secara berkelompok selama 20 menit. Nah, Baik, silahkan. Bu. Iya, silahkan masing-masing berkelompok dengan kelompoknya. Di sini Iya, kalian Bu. ya, kalian bisa berdiskusi, bisa mengumpulkan informasi dari sumber internet maupun dari buku. Bagaimana, ada kesulitan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Saya, Bu, ini susah ngukurnya, Bu. Dari Iya. mana? Iya, pengukurannya ini dilakukan setiap hari ya. Setiap hari itu diamati
baik yang sudah berkecambah maupun yang belum berkecambah. Saya, Bu. Kenapa? Ini kecambah saya nggak ada hidup, ini nggak ada tumbuh. Satu. Iya, nggak ada yang Padahal udah saya kerendam, ya. Mungkin ada faktor lain ya. Tiap hari disiram apa enggak nih punyanya Badri nih? Disiram, Bu. Cuman mungkin dia rusak bijinya ini. Ya, mungkin ada faktor eksternal yang lain ya. Ya, Bu. Bu, saya tanya. Kenapa? Untuk LKPD nomor 3 ada tabel. Tabelnya diisi apa ya, Bu? Iya, untuk LKPD-nya ini Ibu share LKPD-nya ya. Iya. Iya, nampak LKPD-nya anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. LKPD. Soal nomor 3 ya. Ya, di sini ada tabel ya, ada tabel. Tabel pertama ini kolomnya faktor eksternal, terus penjelasannya. Ini Zulfa tulis penjelasan faktor eksternal air, peranannya apa terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terus yang suhu peranannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan apa, tulis di kolom sebelah sini ya Zulfa ya. Oh iya, Bu. Sekarang paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelompok yang lain sudah, waktunya sudah hampir habis ya, tinggal 5 menit. Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah, ini Ibu mau minta nih salah satu dari kalian untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Ya, Ya, siapa yang mau mempresentasikan? saya, Bu. Ya, silahkan Nikma. Dari tabel pengamatan perkecambahan yang kami lakukan, ternyata yang dengan perendaman 1 jam itu lebih cepat tumbuhnya, Bu, daripada yang perendaman 3 jam. Begitu, Bu. Oh ya, terima kasih. Kelompok lain adakah perbedaan atau hasilnya sama? Kira-kira perlakuan mana yang perkecambahannya paling cepat? Saya, Bu. Ya, gimana punyanya kelompoknya Badri? Percambahan yang rendamannya paling lama itu yang lebih cepat tumbuh, Bu. Sedangkan yang rendamannya lebih sedikit ya agak lambatan tumbuhnya. Kasih. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Baik, mari kita menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini ya. Siapa yang mau di sini membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ibu share lagi PowerPoint-nya. Kesimpulannya, siapa yang mau membaca kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya coba, Bu. Iya, silahkan. Ya, saya ya, Bu. Ya. Ya, kesimpulannya, yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian faktor internal di sini diantaranya ada gen sama hormon. Kemudian untuk faktor eksternal di sini yang mempengaruhinya adalah nutrisi, air, suhu, dan tanah. Kemudian air di sini berperan dalam proses perkecambahan, yaitu dalam tahap imbibisi, Bu, untuk mengaktifkan enzim. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu mau memberikan tes tulis ya. Silahkan dikerjakan. Tes tulisnya sudah Ibu bagikan di grup WA. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tes tertulisnya. Bagaimana? Sudah? Sudah, Ibu. Iya, sudah. Baik, terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar bab metabolisme. Nanti bahan-bahan ajar
dan LKPD-nya Ibu kirimkan melalui grup WA seperti biasa. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, oke, silakan Pak Ari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasinya Bu Rika, ini tujuan pelajarannya sudah ditampilkan, ini sudah bagus. Kemudian menampilkan kesulitan LKPD ketika siswa mengalami kesulitan mengerjakan, ini sudah ditampilkan, ya sudah bagus. Kemudian video perkecambahan tadi sudah sangat bagus. Mungkin beberapa video mungkin ya, bukan satu video saja mungkin kayaknya itu. Kemudian mengumpulkan materi juga bagus. Kemudian untuk kelemahannya di sini, umpan balik dengan siswa ini agak didominankan. Jadi guru memberikan pertanyaan ke siswa lebih baiknya siswa saling bertukar tanya jawab gitu. Jadi nggak hanya guru sama siswa saja. Kemudian tadi ada ayat Quran, itu belum tercantumkan surat apa sama ayat berapa, kalau nggak salah lihat tadi. Kemudian yang ketiga, penguatan materi imbibisi ini masih terbatas. Jadi anak-anak cuma sekilas saja bahwa imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Mungkin ini bisa dikembangkan ke HOTS, kiranya air kalau sudah masuk ke dalam biji itu nanti bagaimana mekanismenya seperti itu, mungkin bisa dibuat hot itu mungkin. Kemudian apresiasi masih minim kalau saya lihat. Itu saja. Oke, silakan Bu Indah. Ya, terima kasih. Kembali catatannya kurang lebih hampir sama. Cuma mungkin sedikit yang ininya tadi pelibatan siswanya sudah oke, sampai ke batasan materinya pun jelas. Cuma tadi ketika di awal itu setelah melihat tugas yang kemarin itu ada siswa yang bertanya ya, Bu Ika tuh bertanya tentang lama perendaman, itu belum direspon, sudah langsung ke LKPD itu loh. Memang mungkin maksudnya ini akan terjawab di LKPD, tapi belum ada penegasan ke sana. Kemudian ketika presentasi positifnya ada klarifikasi dengan kelompok lain, cuma tadi negatifnya kurang apresiasi kepada siswanya. Kemudian untuk pelaksanaan tes tulis, kalau untuk 2 jam pelajaran kayaknya 10 menit waktunya kelamaan ya. Tapi yang perlu ditanya berapa jumlah soalnya. Gitu loh. Kan kalau selama 2 jam pelajaran kita kasih soal cukup 3 atau sampai 5, itu bisa cukup 5 menit. Mungkin itu saja yang perlu sedikit dilihat. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Oke. Maaf saya masih belum bisa komentar ya, tadi belum mengikuti secara full. Dilanjut aja silahkan. Terima kasih.